Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ustaz-ustaz sekalian, Bapak Ibu sekalian, Allah, di antara titik tekan pembelajaran yang ada di lembaga kita, sekolah dan pondok kita ini adalah pembelajaran Qur'ani, pembelajaran yang rabbani, yang tersibgah ataupun terwarnai oleh nilai-nilai ilahiyah, nilai-nilai Qur'aniyah. Sehingga kalau tadi disampaikan apa keunggulan yang bisa kita sampaikan, kita jual ke masyarakat, ya, diantaranya adalah kita ingin mendidik anak-anak kita ini supaya menjadi pribadi-pribadi yang Qur'ani. Dan itu sebuah tugas yang berat. Bagaimana figur Qur'ani itu sudah terrepresentasikan oleh pribadi dan figur Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Aisyah, karena khuluqul Qur'an adalah akhlak beliau itu adalah akhlak yang Qur'ani. Nah, baru sekalian, di antara ayat-ayat yang bisa kita jadikan sebagai petunjuk, Allah Ta'ala telah memberikan penjelasan pada kita dalam Al-Quran. Ada 3 golongan atau 3 tipe manusia yang diberikan amanah untuk mewarisi Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tsumma awrasnal kitaba alladziina istafayna min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab. Yang dimaksud Alkitab adalah Al-Quran. Al-Quran yang merupakan Al-Muhaimin. Di antara sifat Al-Quran itu adalah Al-Muhaimin. Maknanya adalah merangkum, melengkapi kalau ada kekurangan pada kitab-kitab sebelumnya, dan sekaligus juga merevisi kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Semuanya terhimpun dalam Al-Quran Karim. Itu diberikan oleh Allah Ta'ala, Aurafna, dan dalam banyak ayat ketika Allah Ta'ala meredaksikan tentang kaitannya dengan Al-Quran, itu dhamir mutakalimnya ataupun kata ganti yang berisi tentang pembicaranya itu bukan dhamir mutakalim mufrad, tapi dhamir mutakalim jamak. Allah tidak mengatakan summa aurastu, ya, saya tidak mewariskan, bukan begitu. Jadi bukan diredaksikan saya mewariskan, tetapi aurafna, kami mewariskan. Di samping ada unsur takdzim ataupun pemuliaan pada Allah Ta'ala, tapi di situ juga ada, di antara pendapat para ulama, ada keterlibatan malaikat Jibril yang ikut turut mewahyukan Al-Quran, dan juga keterlibatan semuanya ya, untuk bersama-sama memikul Al-Quranul Karim ini. Tsumma awratnal kitab, kemudian kami wariskan Alkitab Al-Quran kepada siapa? Objek yang ditunjuk di dalam ayat ini adalah alladziina istafayna min ibadina, kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Siapa yang dimaksud di sini adalah umatnya
Nabi Muhammad SAW. Itulah umat yang terpilih. Nabi kita disebut Al-Mustafa, yaitu Nabi yang terpilih di antara sekian banyak umat manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang ini yang tidak terhitung ya. Kalau sekarang mendekati angka 8 miliar ya. Tapi kalau dihitung sejak zaman Nabi Adam ya luar biasa, jauh ya, lebih banyak dari itu. Nah, di antara sekian banyak manusia inilah umatnya Nabi Muhammad SAW adalah umat yang paling terhormat karena menjadi umat yang terpilih. Nah, yang perlu kita evaluasi di sini, di antara umat yang terpilih ini, faminhum, ada kriteria, ada klasifikasi ya di antara mereka. Maka ada di antara mereka itu satu golongan tipenya yang zalimul linafsi, yang menganiaya diri mereka sendiri, ataupun mendolimi dirinya sendiri. Tipe yang berikutnya wa minhum muqtasid, yaitu tipe yang pertengahan, dan tipe yang terbaik yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Di antara mereka ada tipe yang selalu bermusabaqah, berlomba-lomba untuk melakukan segala macam kebaikan. Tetapi untuk tipe ketiga ini Allah memberikan penjelasan biidznillah. Jadi biidznillah itu kembalinya kepada tipe ideal yang ketiga ini dengan izin Allah. Ketika kita mampu melakukan segala macam jenis kebaikan, itu tidak boleh kita sandarkan kepada diri kita sendiri. Kita diberikan kemudahan untuk berdakwah, untuk mengajar, untuk berkiprah dengan produktif di masyarakat, untuk melaksanakan ibadah dengan semangat itu tidak boleh kita sandarkan kepada diri sendiri, karena itu nanti menghasilkan sikap ujub bangga diri, bahkan mungkin gurur ya, tertipu dengan dirinya, bahkan mungkin sampai pada derajat al-kibr atau at-takabbur. Kalau kita diberikan kesempatan bermusabaqah bil khairat, atau kita memiliki semangat untuk menunaikan segala macam kebaikan, maka itu adalah biidznillah, birahmatillah, bitaufiqillah. Semuanya itu dengan izin kemudahan masyiatillah. Wa ma tasyauna illa yasyaallah. Kalian tidak punya masyiat, tidak punya kehendak kecuali dengan kehendak Allah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia yang besar. Kalimat terakhir ini kembali kepada Al-Quran. Yang dimaksud Al-Fadlul Kabir itu adalah Alkitab atau Al-Quran. Nikmat terbesar yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Nabi Muhammad ini adalah nikmatul Quran. Para sahabat yang disebut dengan khairun nas atau khairu ummah, itu predikat yang terbaik yang menggeser kepemimpinan Bani Israel yang sudah eksis berabad-abad, tapi karena mereka tidak komitmen dengan aturan-aturan Allah Ta'ala, banyak menyelisihi janji-janjinya, bahkan tidak sedikit nabi-nabi yang dibunuh oleh Bani Israel, maka tergeserlah kepemimpinan mereka dengan munculnya generasi sahabat umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran. Nabi bersabda dalam hadis Umar bin Khattab, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yada'u bihil akhirin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum yang lainnya akibat mereka meninggalkan Al-Quran. Jadi kalau kita kembalikan bahwasanya kemuliaan umat, kemuliaan satu generasi itu disebabkan karena mereka
mengangkat dan memuliakan Al-Quran, maka kalau kita adopsi kepada lembaga kita, sekolah kita, pondok kita, selama kita tempatkan Al-Quran sebagai visi utama dalam pembelajaran, kita jadikan anak-anak kita sebagai pribadi-pribadi Qurani, insya Allah dengan modal keikhlasan itulah Allah Ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi kepada kita semua, insya Allah, sebagai para generasi yang berkhidmat, memberikan pelayanan ya untuk memuliakan Al-Quran. Ya paling tidak dengan kita ajarkan ya bagaimana membaca yang benar, menghafalkannya, mentadaburinya dengan baik, mengamalkannya, dan juga sekaligus mendakwahkan 5M ya, kaitan interaksi kita dengan Al-Quran itu. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan penjelasan 3 tipe ini maksudnya bagaimana. Banyak ya kalau kita baca referensi hadis ataupun penjelasan ya di antara ulama dari ayat-ayat tertentu itu sangat beragam, tapi kita ambil sebagian di sini, yaitu Ibnu Katsir menyampaikan yang dimaksud tipe atau golongan dzalimun li nafsihi, orang yang menganiaya dirinya sendiri, itu adalah melalaikan sebagian amal yang diwajibkan dan mengerjakan sebagian hal yang diharamkan. Jadi tidak sampai pada ya orang-orang yang mungkin digolongkan sebagai para fasik, orang fasikin. Jadi di sini melalaikan sebagian amal yang diwajibkan. Hal yang wajib ini sesuatu yang harus kita kerjakan ya, kalau kita meninggalkan itu sampai pada derajat haram. Dan hal yang haram harus ditinggalkan, tapi kadang-kadang itu dilakukan oleh orang yang mendolimi dirinya sendiri. Nah, kewajiban-kewajiban ini ada kewajiban syar'i, ya, kewajiban yang sifatnya itu ditulis ataupun ditentukan oleh syariat. Ada juga kewajiban-kewajiban yang sifatnya itu sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan bersama ya. Kalau ijma itu tingkatannya sudah level yang tinggi, tapi kalau di tingkat kita itu kan ada aturan-aturan yang telah kita sepakati bersama, aturan yang tertulis atau yang tidak. Yang tertulis tata tertib ataupun MOU yang sudah ditandatangani masing-masing, itulah kewajiban kita ya kepada lembaga kita, dan juga itu merupakan komitmen kita bersama. Begitu pula hal yang diharamkan, ini kaitannya lebih luas, bukan hanya skala haram dari sudut pandang syar'i, tapi juga haram dari sudut pandang yang lebih luas, apakah haram dari sisi larangannya, kaitannya dengan kesepakatan yang dilanggar, ataupun hal-hal yang urf ataupun tradisi. Sedangkan muqtasid itu menunaikan hal yang wajib dan meninggalkan hal yang haram. Tapi ada kalanya dia meninggalkan yang sunnah dan melakukan yang makruh. Jadi kalau di kita ini sudah disepakati misalnya untuk anak-anak dan juga untuk kita semuanya ya, supaya tidak merokok. Jadi tidak merokok ini kan debatable ya dari sisi hukum fikihnya, tapi tidak ada ulama yang membolehkan dengan tanpa catatannya. Jadi hukumnya antara makruh ataukah haram. Maka di sini ya perlu kita memberi contoh keteladanan ya. Kalau kita buat aturan anak-anak tidak boleh merokok, ya tentunya guru-gurunya, para pengasuhnya tidak boleh melakukannya. Kalau kita menentukan hal-hal yang aturan-aturan ya, kewajiban-kewajiban misalnya ya, walaupun itu perintah yang sifatnya sunnah ya, diantaranya puasa sunnah ya, kita
tradisikan di sini ya, Senin Kemis. Maka sebisa mungkin kita sebagai guru, sebagai pengasuh merutinkan, walaupun tidak sampai pada derajat yang wajib, tapi setidaknya kita juga memberi contoh kebaikan ya. Selama tidak ada udzur, maka mari bersama-sama kita melakukan puasa sunnah Senin Kemis atau puasa-puasa sunnah yang lain. Intinya adalah keteladanan. Kemudian sabiqu bil khairat, mengerjakan semua kewajiban dan sunnah, meninggalkan semua yang haram, makruh dan sebagian yang mubah. Ini tingkatannya paling tinggi yang saya katakan tadi, ada biidznillah. Orang-orang khusus ya, para kekasih Allah Ta'ala yang diberikan riayah ataupun perlindungan ataupun pemeliharaan Allah Ta'ala, sehingga mampu melaksanakan semua kewajiban dan semua yang disunnahkan, serta meninggalkan yang haram dan juga yang makruh, bahkan sebagian yang mubah, itu juga sanggup mereka lakukan biidznillah dengan izin Allah. Tentunya kita ingin menjadi pribadi yang ketiga ini, tapi ini berat ya. Barangkali kita susah ya untuk mencapai ini, ya paling tidak mengtasid lah. Tapi ini pun juga tetap ada upaya-upaya dari kita semuanya untuk mencapai level yang paling tinggi. Abdullah bin Abbas menjelaskan bahwasanya kalau kita kembali kepada ayat tadi, maka yang dimaksud pewaris Al-Quran Alkitab kan alladzina astafayna min ibadina, umat Islam semuanya, yang mereka ini mendapatkan jaminan dan berita gembira mendapatkan surga dari Allah Ta'ala, tetapi ya caranya yang agak berbeda antara masing-masing golongan ini. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku itu insya Allah akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan, yang enggak mau masuk surga. Maka sahabat bertanya, waman aba ya Rasulullah, siapa yang enggak mau masuk surga? Kata beliau, man atau anita dakhala jannah, siapa yang mentaatiku masuk surga. Waman asani faqad aba, siapa yang bermaksiat, yang menentangku, maka dia orang yang enggan, tidak mau diajak untuk masuk surga. Nah, kembali ke sini bahwasanya menurut Abdullah bin Abbas, orang-orang yang digolongkan sabiqun bil khairat, selalu bersegera menunaikan segala macam kebaikan, mereka itu insya Allah akan mendapatkan surga tanpa hisab. Jadi masuk surga tanpa hisab ini dijadikan dalam hadis ada 70.000 umat Nabi Muhammad yang masuk surga tanpa hisab, yang mana kriterianya itu mereka adalah ahlu tauhid, orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah Ta'ala dengan kuat, akidahnya bagus, imannya kuat. Mereka itu orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Ta'ala, tidak berobat dengan besi yang panas, kemudian layar kun awal istarkun, ya tidak merupiah dan minta dirupiah, yang kategorinya adalah rupiah syirkiyah di sini. Jadi totalitas tawakalnya pada Allah Ta'ala. Kemudian muqtasid ini punya peluang masuk surga dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Tadkhulul jannata bima kuntum ta'malun, ya. Ini ada perbedaan pendapat apakah kita masuk surga nanti ya di akhirat karena amal kita ataukah karena rahmat Allah. Masing-masing tidak perlu kita dikotomikan, tidak perlu kita pisahkan. Ketika kita mendapatkan rahmat Allah, biiznillah tadi, birahmatillah, maka kita dimudahkan untuk melakukan segala macam amal kebaikan, yang dengan amal itulah Allah Ta'ala memberikan ganjaran masuk surga nanti. Jadi mereka ini masuk surga dengan rahmat Allah Ta'ala. Kemudian orang yang dzalimu li nafsi, yang itu adalah termasuk umatnya Nabi Muhammad, juga termasuk ahlu tauhid, mereka ini tetap berpotensi masuk surga, tetapi
masih ada peluang ataupun ini ya, dukungan syafaat dari Rasulullah SAW yang itu tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali ke sini kita menginginkan supaya bermusabaqah bil khairat ya, dengan segala macam kekurangan kelebihan kita masing-masing. Kita berharap kebaikan ini kan banyak sekali ya. Dan kita berada di sini itu adalah di antara bentuk rahmat Allah taala, kebaikan yang harus kita pupuk, kita upayakan bersama. Itu dengan cara apa? Dengan cara berkhidmat terhadap ilmu. Kita berharap mudah-mudahan ya, termasuk di antara para ulama yang mewarisi pusaka ataupun warisan dari para nabi. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka yang berhak melanjutkan estafet perjuangan para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan, tidak meninggalkan dinar dan juga tidak meninggalkan dirham. Nabi kita Muhammad SAW ini figur yang kaya raya aslinya ya. Ada buku yang berjudul Tarwatu An-Nabi, kekayaan Nabi. Itu banyak ya, karena beliau punya hak dalam setiap peperangan ada 1/5 atau 20% jatah beliau. Kalau misalnya satu kali peperangan beliau mendapatkan ataupun ghanimah yang didapatkan kaum muslimin 1 miliar misalnya, maka beliau dapat jatah berapa? 200 juta, 20%-nya. Dan beliau dalam masa hidup beliau sejak di Madinah tahun 2 Hijriah sampai dengan wafatnya beliau ada 27 peperangan yang beliau ikuti. Belum lagi syariah, ekspedisi yang beliau tidak ikut bersama dengan para sahabat itu 47 kali peperangan yang dilakukan oleh para sahabat. Jadi kalau total itu ya sangat banyak, dan itu 20%-nya untuk beliau. Tetapi jatah yang sekian banyak itu bukan untuk pribadinya, dikembalikan kepada umat. Dan beliau memilih pilihan hidupnya itu sebagai orang yang zahid, orang yang zuhud, orang yang sederhana. Itulah pilihan ya. Walaupun dalam hal fasilitas untuk mendukung dakwah beliau memilih yang terbaik. Beliau punya unta yang namanya qaswa, itu unta yang terbaik. Beliau juga punya kuda yang terbaik. Punya himar, itu himar yang terbaik. Kalau sekarang unta itu kendaraan jarak jauh. Kalau kuda itu kendaraan yang perlu cepat. Kalau himar ya kendaraan yang barangkali jarak dekat gitu ya. Sehingga kalau ada dai ustadz yang punya fasilitas kendaraan mewah jangan dirasani gitu ya. Itu mencontoh Nabi. Kalau dulu kendaraan onta, kalau sekarang barangkali apa Pak? Oh, Pajero masih kurang ya, Alphard atau yang lainnya lah ya. Nah, itu perlu untuk kenyamanan ya. Fasilitasnya dilengkapi dengan yang paling bagus ya, supaya memberikan kenyamanan. Di satu sisi memang itu kebutuhan, nah apalagi kalau kaitannya dengan kembali kepada umat. Nah, tapi kalau persoalan pilihan ya, beliau kadang-kadang ya ada makanan di rumah, kadang-kadang nggak ada. Kalau ada makanan beliau membatalkan puasanya. Kalau tidak ada makanan beliau berpuasa sunnah. Itulah ya, Masya Allah. Itu pilihan. Nah, nabi-nabi ini tidak mewariskan dinar, tidak ada dirham, tidak ada kekayaan. Yang dia wariskan adalah ilmu. Maka siapa yang mengambil ilmu itulah berarti dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Ya, kita tidak mengklaim kita adalah ulama, tapi paling tidak kita punya harapan, punya cita-cita supaya tergolong para ulama ini ya. Status ulama ini kan bukan semata-mata karena ilmunya, tapi parameter ulama itu karena khosyahnya. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Di surat Fatir 35 ini. Jadi sesungguhnya yang hanya takut kepada Allah itu adalah para ulama. Walaupun ilmunya tinggi,
Tapi kalau dia tidak takut pada Allah bukan ulama. Tapi kalau ilmunya pas-pasan, ilmunya biasa, tapi kalau dia rasa takut kepada Allah itu tinggi, itulah yang disebut alim, seorang yang ulama dan waliullah, ya, kekasih Allah Ta'ala. Jadi kita berkhidmat di lembaga ini dalam hal ilmu. Kita mengajarkan ilmu, kita juga belajar ilmu. Kita terus, ya, generasi Rabbani itu cirinya generasi yang mau untuk belajar dan mengajar. Dengan belajar itulah kita menjadi faham, dengan faham kita ajarkan, dan dengan mengajarkan semakin ditambah kepahaman kita itu. Semua kita di sini dari latar belakang disiplin ilmu yang bermacam-macam, maka mari kita terus mengisi, ya, satu sama lain, saling memberi menerima. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, semuanya kita sama. Semua kita adalah semuanya belajar, generasi pembelajar dan juga generasi yang suka mengajarkan ilmu yang sudah dititipkan Allah Ta'ala pada kita, yang mudah-mudahan itu nanti menjadi amal jariah, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh siapa yang mempelajari, menerima ilmu kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita sesuatu yang mungkin mereka belum paham, ya, sebelumnya mereka tidak tahu bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Kalau kita ajarkan, oh, ini caranya, dasarnya begini, kemudian mereka amalkan dalam setiap sholat, maka setiap kali anak-anak kita itu sholat ada investasi pahala yang mengalir kepada pengajarnya. Dan begitu kita kiaskan ke yang lainnya. Semuanya harus ada nuansa keikhlasan dan juga semangat, ya, untuk menyebarkan ilmu yang manfaat ini, sehingga umur kita bisa terbatas, usia kita bisa terbatas, kematian itu sudah pasti, dan tidak ada yang bisa mengakhirkan qada ataupun ajal yang sudah ditentukan Allah Ta'ala itu. Tapi setelah kita meninggal secara umur atau usia, boleh kita dimasukkan ke alam barzakh, tetapi ada investasi, ada yang kita tinggalkan di dalam kehidupan kita ini, itu berupa ilmu-ilmu yang telah kita wariskan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.